Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus. Selamat datang di ibadah Welcome Baby Day. Saya percaya setiap kita yang hadir di ibadah ini adalah orang-orang yang merasakan penyertaan Tuhan setiap harinya dalam hidup kita. Mari sama-sama kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu, buat penyertaan-Mu, dan buat kasih setia-Mu ya Bapa. Jika kami masih ada sampai hari ini, semua hanya karena anugerah-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini kami mau datang kepadamu Tuhan, bawa rasa syukur kami Tuhan, karena Engkau selalu baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami datang kepadamu, bawa rasa syukur kami Yesus. Terima kasih Tuhan, oh Yesus, Engkau baik. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. Thank you, Jesus, Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I can live today. Forever I will praise your name. Thank you, Jesus, Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I can live today. Forever I will praise your name. Ini setiap kami yang mau bersyukur Tuhan. I am here because of your grace. I am here karena kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan, Lord Jesus. Kami berterima kasih kepadamu ya Bapa. Sama-sama nyatakan I am here. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abound. Sama-sama nyatakan thank you, Jesus, Jesus, Jesus.
dengan lembut nyatakan, thank you Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you Jesus, Jesus. Thank you Jesus. It's only by your grace that I can live today. Forever I'll praise. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih setiamu dalam hidup kami Tuhan. Thank you Jesus. It's only by your grace that I can live today. Forever I will praise your name. Forever I will praise your name Jesus. Forever I will praise your name. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Oh Yesus, terima kasih Tuhan, anugerah-Mu dalam hidup kami. Kami mau terus bersyukur sebab Engkau baik, Engkau setia, takkan tinggalkan kami, selalu ada dalam hidup kami. Engkau setia. Kiara lama ya shandara rabaya so, kiara labata kara labara 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 labara. Kami bersyukur kepadamu sebab Engkau baik. Oh Yesus, kiara labata kara lama ya shandara laba. Haleluya. Oh Yesus, shandara labata kara labara 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 labara. Kami rasakan kebaikan-Mu ya Tuhan dalam hidup kami. Oh selalu ada Tuhan. Syararabara ramaya so, ora labata kara labara 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 labara. Shandara rabata kara labara 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 se, ora labata kara ramaya syararabaya so. Oh Yesus, kiara labara 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 labaya so. Sebab kami rasakan kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami rasakan penyertaan-Mu ya Bapa. Terima kasih buat setiap berkat, buat setiap anugerah-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih-Mu yang tak pernah berkesudahan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. We thank you Lord, thank you Jesus. Amen. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Dengan tangan yang terangkat nyatakan, anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu.
kami Tuhan, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Sama-sama nyatakan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Oh, kasih-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Haleluya. Shalom saudara-saudara terkasih dalam Kristus. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Yanto Simko Putra atas kesempatannya di acara Welcome Baby Day ini. Perkenalkan, saya Dr. Alexandra Rijab, dokter spesialis kebidanan dan kandungan di salah satu rumah sakit swasta di Jakarta Barat. Kali ini saya akan membawakan tema preeklamsi dalam kehamilan. Apa yang dimaksud dengan preeklamsi? Preeklamsi itu adalah suatu komplikasi kehamilan yang ditandai dengan tekanan darah yang meningkat atau hipertensi dan adanya protein di dalam urin yang terjadi setelah kehamilan 20 minggu. Dan jika tidak ditangani akan mengakibatkan kerusakan organ-organ lainnya. Jika preeklamsi lebih lagi tidak ditangani, dapat menyebabkan eklamsi. Eklamsi yaitu keadaan kejang-kejang. Ini keadaan yang sangat berbahaya karena dapat menyebabkan kematian ibu dan janin. Apa penyebabnya preeklamsi itu? Preeklamsi bisa terjadi dari 5-8% dari seluruh kehamilan. Bisa menyebabkan kesakitan dan kematian pada ibu dan sering terjadi di kehamilan pertama atau kehamilan kembar atau wanita dengan memang punya penyakit dahulu yang belum ditangani. Penyebab lainnya yaitu adanya perkembangan plasenta yang tidak normal, aliran darah di plasenta juga yang tidak normal, kelainan sel-sel yang tidak normal. Sehingga semua ini menyebabkan vasokonstriksi, yaitu penyempitan pembuluh darah yang mengakibatkan hipertensi. Selain daripada itu juga ada kerusakan organ-organ lain seperti ginjal, hati, bahkan otak. Ya. Faktor-faktor resiko, apa aja yang menyebabkan faktor-faktor ini? Bisa jadi adalah riwayat ibu yang pernah mengalami preeklamsi sebelumnya. Kejadian preeklamsi ini memang seringkali berulang di kehamilan berikutnya. Kemudian adanya medical condition di mana sebelumnya memang sudah ada hipertensi dari dulu, yaitu kronik hipertensi atau penyakit diabetes yang belum ditangani, penyakit ginjal atau penyakit autoimun. Ya, faktor dari kehamilannya sendiri seperti tadi kehamilan ganda atau kehamilan kembar, pernah IVF ya atau di kehamilan pertama. Sering terjadi pada usia yang sangat muda atau kehamilan kurang dari 20 tahun atau bahkan kehamilan di usia yang lebih tua seperti di atas 35 tahun. Selain daripada itu, faktor obesitas atau berat badan berlebih juga sering menyebabkan preeklamsi ini. Ya, atau adanya riwayat keluarga dengan preeklamsi juga. Ya, bagaimana diagnosanya? Diagnosanya yaitu jika tensi lebih dari 140/90 atau preeklamsi berat lebih dari 160/110, disertai dengan salah satu tanda di bawah ini, yaitu seperti adanya protein di dalam urin, low platelets di mana nilai trombositnya menurun, peningkatan nilai enzim hati, kerusakan ginjal, udem paru atau parunya bengkak, dan
sakit kepala yang hebat, dan gangguan penglihatan. Tanda-tandanya apa? Tanda-tandanya yaitu sakit kepala yang berkepanjangan atau persisten, penglihatan yang kabur atau flashlight, kadang-kadang juga penglihatan dengan bintik-bintik hitam. Terus nyeri perut bagian atas sebelah kanan atau bahkan nyeri ulu hati. Ya, kemudian ada pembengkakan di muka dan di tangan atau kaki, di ekstremitas tubuh. Kemudian kenaikan berat badan yang cepat secara tiba-tiba. Kemudian pengeluaran urin juga berkurang. Ya, bagaimana komplikasi-komplikasi yang dapat terjadi pada ibu dan anak? Komplikasi yang terjadi pada ibu yaitu eklamsi yang tadi kejang-kejang. Dan ini merupakan keadaan yang gawat darurat. Diperlukan untuk terminasi atau bayinya dilahirkan dengan segera. HELLP syndrome, yaitu yang tadi adanya penurunan angka trombosit dan kenaikan nilai enzim hati. Ini juga merupakan keadaan yang gawat darurat dan harus segera ditangani. Kemudian adanya lepasnya plasenta sebelum waktunya, sehingga mengakibatkan pendarahan. Ini juga harus segera ditangani. Biasanya dilakukan C-section. Ya, kemudian adanya kerusakan organ-organ hati, ginjal, dan lain-lain. Kemudian bisa terjadi juga DIC, yaitu disseminated intravascular coagulation, di mana ada pembekuan darah, ya, sehingga mengakibatkan penyumbatan darah dan mengakibatkan pendarahan masif. Atau bisa terjadi juga stroke. Bagaimana komplikasi di janinnya itu sendiri? Di janinnya sering terjadi IUGR atau intrauterine growth restriction, di mana pertumbuhan janin terhambat. Jadi janin lebih kecil daripada masa usia kehamilannya. Kemudian adanya insufisiensi daripada plasenta, di mana kerja plasenta itu tidak baik. Ya, kemudian adanya kelahiran dini atau kelahiran prematur, atau berat badan janin lahir rendah, ya, bahkan sampai menyebabkan kematian janin. Bagaimana manajemennya? Manajemennya tentu kita harus monitor ketat tekanan darah dan juga continue mengambil nilai-nilai laboratorium seperti darah lengkap, urin lengkap, nilai fungsi hati, fungsi ginjal, elektrolit, ya, itu harus diambil secara teratur. Kemudian pertumbuhan janin harus juga dikontrol ketat. Kontrol USG, Doppler lebih sering. Ya, kemudian setelah 37 minggu atau tergantung dari keadaannya, disarankan untuk diterminasi atau dilahirkan. Ya, untuk kasus-kasus yang lebih berat, ya, disarankan untuk memberikan infus magnesium sulfat untuk mencegah kejang. Juga tentunya obat-obat antihipertensi diberikan. Dan disarankan untuk rawat inap, untuk kontrol ketat. Ya, dan terakhir tentu saja delivery atau terminasi adalah tindakan selanjutnya. Pencegahannya bagaimana? Pencegahannya bisa diberikan obat seperti aspirin, ya, mulai dari trimester pertama atau trimester kedua, ya. Dosisnya nanti disesuaikan sesuai dengan keadaan ibu, ya, dan juga dilihat apakah diperlukan diberikan obat lainnya. Ya, kemudian diberikan suplementasi kalsium. Lalu sebaiknya juga berat badan itu diatasi dulu sebelum kehamilan. Jadi alangkah baiknya jika dilakukan diet dulu yang tepat jika memang terdapat obesitas atau kelebihan berat badan. Ya, kemudian kontrol secara tepat untuk kondisi-kondisi yang akan memperberat kehamilan seperti tadi, misalnya diabetes yang belum tertangani, hipertensi yang belum tertangani, penyakit-penyakit lainnya. Bagaimana prognosis dan resiko jangka panjangnya? Biasanya preeklamsi bisa hilang setelah melahirkan, tetapi banyak juga kejadian-kejadian preeklamsi yang baru terjadi setelah melahirkan. Dengan demikian maka harus dikontrol ketat, ya, setelah melahirkan. Juga obat-obat antihipertensi tidak langsung kita
berhentikan setelah melahirkan, tapi step by step ya. Kemudian jangka panjangnya bagaimana? Jangka panjangnya bisa aja terjadi hipertensi kronik, yaitu hipertensinya tidak hilang ya, atau penyakit-penyakit jantung, cardiovascular disease, atau penyakit ginjal ya. Maka itu kita harus bekerja sama dengan bagian internis atau penyakit dalam untuk follow up pasien-pasien yang pernah mengalami preeklamsi ini. Karena harus diingat bahwa preeklamsi ini bisa terjadi berulang atau ada resiko jangka panjangnya. Kesimpulan, preeklamsi itu adalah suatu kondisi serius yang harus dideteksi secara dini dan dilakukan terapi secepatnya. Karena preeklamsi ini akibatnya bisa menjadi keburukan kepada ibu dan anak, ya. Dan close monitoring itu juga harus dilakukan, kontrol ketat, ya. Dan treatment yang ultimate adalah terminasi atau kelahiran. Perlu dilakukan prevensi untuk tindakan pencegahan seperti kontrol penyakit yang ada sebelumnya, sehingga dalam kehamilan tidak terjadi komplikasi yang berat. Terima kasih. Shalom, Gembala dan seluruh pengerja GBPRJ CK7 serta Jemaat Tuhan mengucapkan terima kasih kepada Dr. Alexandra Rijab SPOG yang telah memberkati kita semua melalui penyampaian penjelasan perihal preeklamsia pada kehamilan. Tuhan Yesus memberkati ibu dan keluarga berlimpah-limpah. Amin. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah raya hari Minggu 7 Desember 2025 pukul 7 dan 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Frankie Kuncoro. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Henry Salak Parang. Engkau mengasihani mereka, Engkau menyembuhkan mereka. Mereka mempunyai banyak masalah, Tuhan. Tuhan, curahkan urapan kasih-Mu, Tuhan. Dalam nama Yesus, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Oh Jesus, Jesus. GBPRJ Mandarin pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDP Charlie Jeremia. Ibadah raya disertai dengan ibadah King's Kid, ibadah anak berkebutuhan khusus, Little Blessing Toddler, sekolah minggu, Joshua Generation Kids Church English Service, sekolah minggu Mandarin Service, ibadah Junior Church Indonesian Service, 316 Youth English Service, dan ibadah 2 PM yang Adult and Couple Service. Will you walk by faith, not by sight? Tetap melangkah, walaupun berat, melangkah lagi. Karena peperangan bicara tentang berjaga-jaga. Bukan jadi santai, bukan biasakan, bukan loss begitu saja. Untuk dapat mengikuti ibadah tersebut, silahkan booking tiket secara online melalui apps GBIPRJ Grup CK7. Berikut adalah cara booking tiketnya. Buka GBIPRJ CK7 app di handphone Anda dan masukkan nomor handphone Anda. Lalu masukkan kode OTP yang telah dikirimkan melalui nomor WhatsApp Anda. Klik lanjutkan. Pilih event dan e-ticket. Klik register. Pilih jadwal ibadah yang Anda inginkan dan klik simpan. Jika Anda ingin menambahkan jiwa baru untuk ikut dalam ibadah, klik tambah. Masukkan nama dan nomor handphone dan pilih jadwal ibadah. Klik Submit Registration.
Klik My Ticket untuk melihat tiket Anda dan scan QR event yang sudah disediakan panitia. Terkadang Tuhan memiliki rencana yang lain dalam proses hidup ini. Namun selalu percayalah kepadanya, walaupun kita tidak mengerti. Seperti orang Majus yang diingatkan untuk tidak kembali ke Herodes setelah bertemu dengan Yesus, dan mereka tetap taat dan mengambil jalan lain untuk kembali ke asal mereka. Hikmat Tuhanlah yang menuntun hidup kita untuk menemukan jalan lain, agar kita selalu selaras dengan kehendaknya yang penuh dengan sukacita berlimpah. Mari kita bersama-sama merayakan sukacita tuntunan Tuhan Yesus dalam hidup kita di Christmas Celebration with WOI PRJ pada hari Kamis 11 Desember 2025 pukul 10 pagi. Dengan pujian dan penyembahan serta sharing firman Tuhan oleh Frankie Kuncoro. Dengan tema, Jalan Lain yang Penuh Sukacita. Bertempat di Ruang Safir dan Pearl, Integrity Convention Center, lantai 9, MGK Kemayoran, Jakarta Pusat. Sehubungan dengan libur nasional Hari Raya Natal 2025 dan Hari Raya Tahun Baru 2026, maka diumumkan sebagai berikut. Doa Fajar, Babes Sadi dan Kul, mulai hari Senin 15 Desember 2025 sampai dengan Minggu 11 Januari 2026 diliburkan. Dan aktif kembali pada hari Senin 12 Januari 2026. Kantor OTP CK7 wilayah Timur dan Barat, mulai hari Senin 22 Desember 2025 sampai dengan Senin 12 Januari 2026, diliburkan. Dan aktif kembali pada hari Selasa 13 Januari 2026. Menara Doa 24 jam CK7, wilayah Timur dan Barat, tetap aktif seperti biasa. Untuk info lengkap seluruh kegiatan GBPRJ CK7, maka Bapak Ibu dapat follow sosial media GBPRJ baik di Instagram, TikTok, maupun Facebook. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu kita bersatu dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur untuk ibadah Welcome Baby Day pada hari ini boleh berjalan dengan baik. Terima kasih buat berkat pengetahuan tentang kehamilan yang disampaikan oleh Ibu Dr. Alexandra. Tuhan memberkati Ibu Dr. Alexandra dengan kesehatan sempurna dan seluruh keluarga besarnya boleh aman dalam perlindungan tangan Tuhan. Tuhan yang terus pakai Ibu Dr. Alexandra lebih lagi untuk menjadi berkat dan penuai jiwa lewat profesi dan pelayanannya dengan berlimpah-limpah. Pada saat ini kami juga berdoa untuk pasangan suami istri yang mengikuti ibadah Welcome Baby Day hari ini. Kiranya Tuhan memberkati para suami menjadi imam, raja, dan nabi dalam keluarganya. Juga Tuhan memberkati dengan kesehatan dan dalam pekerjaannya. Apapun yang dikerjakan, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Kiranya para suami terus boleh memberikan support kepada istri dengan penuh kesabaran selama masa kehamilan, sehingga para istri tidak mengalami rasa cemas dan khawatir pada saat bersalin. Tuhan juga memberkati para istri yang sedang hamil dan juga bayi dalam kandungannya, bahwa setiap pembekalan dalam Welcome Baby Day dapat diterapkan kepada calon bayi dalam kandungan. Tuhan juga memberikan kekuatan dan penyertaan yang sempurna, sehingga pada saat melahirkan semuanya boleh berjalan dengan baik. Dan Tuhan yang mencukupkan segala sesuatu yang dibutuhkan. Tutup bungkus calon bayi dalam kandungan, setiap ibu dalam Welcome Baby Day terus sehat dan normal sampai pada saat kelahiran nanti. Pada kesempatan ini kami juga mau melepaskan berkat atas pemimpin rohani kami, untuk gembala sidang kami Pak Niko dan gembala CK7 terkasih kami Pak Dr. Yanto. Kiranya Tuhan memberikan roh keperkasaan dan pengurapan double portion dalam pelayanan, pekerjaan, kesehatan, dan seluruh keluarga besarnya, semua aman dalam perlindungan tangan Tuhan.
Kami juga tak lupa berdoa untuk Presiden kami Pak Prabowo beserta wakilnya Pak Gibran dan seluruh jajaran pemerintahan dari pusat sampai ke daerah untuk terus menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam takut akan Tuhan. Tuhan yang mengaruniakan hikmat dalam menjalankan setiap program yang ada dengan hati yang jujur dan penuh integritas untuk kepentingan rakyat Indonesia. Dan kini tiba saatnya untuk setiap kami menerima doa berkat dari hamba-Nya. Jemaat Welcome Baby Day yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hati untuk menerima doa berkat. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia dari Anak-Nya yang tunggal Yesus Kristus, dan penyertaan yang manis dari Roh Kudus, menyertai kita semua, mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin.